Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, atas nikmat Islam, nikmat iman, dan atas izinnya lah kita bisa mengadakan acara webinar kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi remaja berakhlak di era digital. Dan tak lupa salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya kepada beliaulah kita nanti akan memohon syafaat di hari akhirnya. Baiklah, kami ucapkan selamat datang dan bergabung kepada Kepala Sekolah SD Eksis Abata Ustadz Hisham Fatoni beserta jajarannya, tim BP3 SD, Walas kelas 5 dan kelas 6, Ibu Intan Erlita sebagai pembicara kita pada pagi hari ini, dan kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6. Sebelum memulai acara, berikut kami sampaikan beberapa susunan acara, yaitu pembukaan, perkenalan dengan pembicara, tanya jawab, kesimpulan, penutup, dan foto bersama. Topik pada pagi hari ini yaitu menjadi remaja berakhlak di era digital. Mengapa kami mengangkat tema ini? Mengingat saat ini di dunia digital tak lepas dari genggaman kita. Apalagi dalam masa COVID seperti ini, kita harus bertemu secara online dalam pembelajaran. Khususnya dunia remaja, di mana kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6 saat ini akan memasuki tahapan dunia remaja. Namun, dunia digital ini akan terasa banyak manfaatnya apabila kita bisa menggunakannya secara bijak. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama webinar pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Intan Erlita. Sebelum memulai acara webinar, perkenalkan, nama saya adalah Silvi Cornelia Masipul, anak saya di SD Abata kelas 3. Dan yuk kita berkenalan dengan pembicara kita, Ibu yang cantik ini, yaitu Ibu Intan Erlita. Beliau adalah seorang psikolog dengan major psikolog industri dan organisasi dan pendidikan. Aktif sebagai profesional business coach di Hijrah Coach, memiliki sertifikasi internasional untuk bidang coach dan praktisi neuroscience. Pengalaman beliau sebagai host TV menjadikan kombinasi ilmu psikologi, public speaking, coaching, dan neuroscience membuat Ibu Intan Erlita mendalami dunia parenting dan people development. Selanjutnya, untuk peraturan dan tata tertib webinar, kita sudah tayangkan dalam slide sebelum acara ini dimulai ya. Dan kami juga menyediakan 10 hadiah menarik bagi peserta yang berani bertanya maupun yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan akan diajukan oleh pembicara. Jadi simak terus ya webinarnya. Hadiahnya ada 10 loh. Oke, tidak usah berlama-lama, kita mulai saja dengan membacakan doa agar acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan semuanya diberikan kesehatan. Kita membacakan Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Amin. Oke, langsung saja saya panggilkan pembicara kita, Ibu Intan Erlita. Silakan, Ibu Intan. Baik, terima kasih Ibu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, saya boleh menyapa dulu untuk Kepala Sekolah dari SD Eksis Abata, yaitu Ustadz Hisham Fatoni beserta jajarannya yang tadi Ibu Silvi juga mengatakan sudah hadir ya, Bu Silvi di sini juga ya. Terima kasih. Kemudian juga Ibu Yori, Ketua POMG dari SD Eksis Abata. Terima kasih sudah mengundang kami. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia dari tim BP3 SD Eksis Abata
yang memang hari ini sudah bekerja sangat luar biasa agar webinar ini terlaksana dengan baik. Oke, untuk anak-anakku semua, kenapa aku bilang anak-anak? Karena memang kalian itu seusia dengan anak saya, kelas 5, kelas 6. Jadi anak saya itu ada 4 ya, karena ini banyak anak-anak ya. Oke, jadi anak aku tuh ada 4. Nah, anakku yang kedua adalah seusia kalian, kelas 6 SD tahun ini. Jadi sekarang ini adalah tahunnya anak-anakku semuanya kita belajar dengan masa yang Masya Allah luar biasa ya. Kita sekarang sekolahnya melalui online ya. Ada udah pernah ketemu belum anak-anak sama teman-teman kelasnya kalau secara langsung? Belum? Belum. Belum pernah ya. Tapi Belum. ketemunya melalui online ya. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang aku mau sharing ya. Mungkin boleh manggilnya Bunda ya, karena anak aku manggil aku juga Bunda. Jadi aku menamakan diri aku Bunda ya. Jadi oke, Bunda mau sharing nih. Semuanya yang ada di sini setiap hari pegang gadget nggak? Iya. Iya. Oke. Iya. Oke, gadgetnya buat apa aja biasanya? Nonton YouTube. Nonton YouTube. Belajar. Belajar. YouTube belajar. Terus Belajar. apa lagi? Main game YouTube, Main game. Main game. Main game, browsing. Apalagi? Apa? Lihat Google. Lihat Google. Belajar. Iya, oke. Terima kasih untuk yang udah jawab ya. Nanti kalau mau jawab kita buat peraturan boleh nggak biar nanti Bunda bisa lihat nih satu-satu nih. Nanti raise hand kan ada raise hand tuh di situ tuh. Nanti diintip sama Bunda dan nanti ada timnya Bunda namanya Bunda Nia juga bantu untuk melihat ya Bunda Nia ya. Oke. Nah, sekarang tentunya karena anak-anakku semua ini sekarang mungkin 90% megangnya gadget. Iya nggak? Karena mau keluar rumah belum bisa. Karena kita kondisinya lagi apa, anak-anak? Pandemi. Ya, betul. Lagi COVID-19 lagi pandemi. Jadi nggak boleh nih kita keluar rumah dulu kalau nggak penting-penting banget. Jadi semua aktivitasnya di rumah. Nah, karena aktivitasnya di rumah, jadi lebih banyak pegang gadget. Nah, sekarang di sini Bunda mau ngajarin, atau bukan ngajarin, Bunda mau sharing. Ternyata gadget itu memang akan bagus kalau anak-anak semua bisa menggunakan gadget dengan baik. Tapi tahu nggak, kalau gadget itu nggak dipakai dengan baik, ternyata itu bisa menjadi bumerang untuk anak-anak semuanya. Nah, di sini makanya kita mau sharing nih semuanya nih ya. Sekarang saya mau coba untuk share screen. Oke. Ya, udah kelihatan belum? Nah, udah ya. Oke. Sekarang aku mau membahas mengenai menjadi remaja berakhlak di era digital. Anak-anakku sudah harus bisa memahami kalian ini udah bukan anak-anak lagi sebentar lagi. Nah, apalagi yang kelas 6 nih, sudah mulai masuk fasenya remaja, nanti mau SMP. Nggak lama lagi loh kalian mau jadi anak SMP. Usia remaja itu usia berapa sih? Usia remaja itu dimulai dari usia 11 tahun sampai dengan usia 14 tahun. Itu remaja awal. Nah, 14 sampai 18 itu masuk remaja akhir. Jadi fasenya anak-anakku semua sekarang ini adalah fasenya remaja. Fase-fase remaja gimana sih? Nah, ini harus dikenalin karena mungkin bisa jadi anak-anak ada yang udah masuk fase ini nih. Jadi udah bukan anak. Pertama, udah mulai berani kalau diajak ngomong. Ya kan? Kayak tadi ditanya tuh, ada yang berani ngomong, ada yang belum berani. Jadi fasenya kenapa? Dua-duanya benar. Yang berani, dia udah mulai berani mengungkapkan apa yang diinginkan. Itu karakternya remaja. Jadi kalau anak-anak remaja tuh seneng kalau diajak ngobrol, sharing tuh seneng. Tapi ada yang masih malu-malu. Kenapa? Ini hal yang wajar karena anak-anak semua masih transisi dari fase anak-anak menjadi remaja awal. Ya. Nah, pastinya menjadi remaja ini masa-masa yang sangat menyenangkan. Percaya deh, karena dulu Bunda juga pernah jadi remaja. Dan kalau dipikir-pikir, masa remaja itu masa yang menyenangkan. Karena kenapa? Karena di masa remaja ini kalian masih fresh, masih bisa berpikir yang menyenangkan, masih bisa berpikirnya, aku mau apa ya nanti ke depannya ya? Aku mau apa nanti nih kalau udah besar nih gitu. Apa ya aku nanti kalau udah besar tuh yang aku senengin, aku mau jadi apa ya? Justru ini di masa-masanya kalian. Karena masa-masa kalian itu masa-masa yang paling indah, masa-masa yang kalian menikmati.
Nah, jadi menikmatinya biar enak, menikmatinya biar anak-anak semuanya nyaman, biar nggak kebablasan, makanya anak-anak harus tahu masanya teman-teman nih, anak-anak semua nih, masa-masanya adalah masa-masa digital. Kalau dulu zamannya aku, zamannya Pak Guru, zamannya mamah-mamah ya, itu untuk ketemu orang tuh kita harus keluar rumah dulu. Baru kita bisa ngobrol, baru kita bisa main kalau mau ketemu teman. Zamannya kalian nggak perlu, tinggal klik Zoom-nya, ketemu. Iya nggak? Kayak kita sekarang, kita nggak perlu ketemu muka kan, tapi tiba-tiba kita menjadi berteman. Ya kan? Tiba-tiba kita saling ngobrol. Nanti kalau ketemu di jalan harus ingat sama aku ya anak-anak ya. Ya. Jadi kita tiba-tiba langsung kenalan. Kenapa? Ini udah eranya kalian. Era digital. Jadi teman-teman harus pahami dulu nih, gadget yang teman-teman pegang ini adalah pintu. Jadi bukan sekedar digital, bukan sekedar kecanggihan teknologi. Pintu apa Bunda? Pintu untuk membuka diri kita kepada dunia maya. Dunia maya itu lebih menyeramkan kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita menggunakan secara positif. Nah, makanya sekarang kita mau ngasih tahu nih, kalian ini sudah harus menjadi seorang remaja karena fasenya sudah mau ke sana anak-anak. Tapi remajanya berakhlak di era digital biar masa remaja kalian ini justru membuat masa depan kalian jauh lebih baik. Kenapa? Karena apapun yang ada anak-anakku lakukan sekarang itu mempengaruhi masa depan kalian, sayang. Ada yang namanya rekam jejak digital. Kalian posting hari ini, itu akan tersimpan selamanya. Makanya pastikan posting yang baik-baik ya. Oke, sekarang tentunya adalah menjadi remaja berakhlak di era digital. Sekarang saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Akhlak itu apa sih? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Katanya ada hadiahnya tuh, kata Ibu Silvi. Arkan, oke, apa sayang? Akhlak itu perbuatan. Akhlak itu perbuatan, Masya Allah, 100. Boleh dicatat ya. Dicatat langsung. Dicatat langsung. Pokoknya yang Bunda kasih. Arkan H, bukan Arkan R. Arkan apa? Arkan apa? Arkan H. Oh, Arkan H. Arkan H, betul sih. Oke, siap anak. Mantap. Nah, harus kayak gini, anak-anak zaman sekarang harus berani speak up. Udah langsung semangat ini ya, Bunda. Insya Allah ya. Ya, jadi apa sih akhlak? Benar perbuatan. Tapi dilanjutin nih. Jadi tindakan dan perilakunya berdasarkan kehendak sang Kholik, sang pencipta. Pencipta kita siapa anak-anak? Allah. Jadi perbuatan yang tadi Arkan bilang benar. Karena perbuatan itu kan tindakan, perilaku. Tapi berdasarkan kehendaknya sang Kholik. Jadi kalau misalnya nih anak-anakku semua, kalian mau buka gadget, walaupun bundanya nggak ada, ayahnya nggak ada, ingat bahwa sang Kholik kita selalu melihat. Jadi itu harus ditanamkan. Jadi jangan mentang-mentang, kamar kosong nih, nggak ada bunda, nggak ada ayah nih, asik. Atau bilangnya ceritanya mau belajar, tapi nggak taunya main game online. Kehendak sang Kholik. Karena tadi aku bilang di awal, apa yang anak-anakku lakukan sekarang, ini akan mempengaruhi ke depan, sayang. Apa yang kalian posting sekarang, ini masih akan terlihat 10 tahun ke depan. Jadi pastiin semuanya ini harus dalam koridor yang baik-baik. Nah, kemudian kita lanjut nih. Ya kan? Apakah anak-anakku tahu? Sekarang aku mau tanya, anak-anak di rumah tidurnya jam berapa? Jam 9. Jam 8. Jam 9 kalau nggak jam 10. Terima kasih sayang. Ya, ada yang bilang 8, 9, 10. Yang jam 11 nggak boleh. Habis Isya, Atau habis Isya. Aduh, Jam 9.
Paling Jam lambat 8. jam 8. Ya, itu masih oke. Tapi kalau jam 10, jam 11 jangan ya. Kenapa? Karena kalian masih harus butuh waktu istirahat. Karena paginya harus belajar. Ya kan? Sekarang Bunda mau tanya, siapa yang di rumahnya akhirnya tidurnya sampai tengah malam gara-gara main gadget? Nanggung nih main Aku. Gak pernah, aku gak boleh main game habis maghrib. Aku sering. Boleh sampai Nah, oke. Ini pertanyaan ini dijawab masing-masing ya. Kalau misalnya ada yang main gadget, main game sampai tengah malam, mengalahkan rasa ngantuknya, hati-hati. Jangan-jangan anak-anak itu nggak bisa mengatur Jiwa. waktu. Sakit jiwa. Jangan, bukan sakit jiwa. Beda lagi sayang. Ini artinya nggak bisa ngatur waktu. Akhirnya sekolahnya nggak semangat. Nah, ini harus jadi remnya anak-anak semuanya, karena kan anak-anak udah masuk remaja, udah mau dewasa. Jadi kalau udah mulai ngaco jam tidurnya, berarti ada yang salah pakai gadgetnya. Harusnya kalau memang waktunya tidur, ya tidur. Waktunya istirahat, ya istirahat. Kalau sampai waktu wajibnya teman-teman terlewati, sholat dinanti-nanti. Nah, artinya teman-teman udah mulai nggak sehat nih main gadgetnya. Kalau libur boleh nggak Ustazah? Kalau libur boleh, tapi tetap aja kewajiban harus dijalani, ya kan? Kan libur kan harus tetap makan, harus tetap sholat, ya kan? Jadi tetap ada harus aturannya ya sayang. Kalau Oke. libur aku tidurnya malam-malam. Nah itu nanti tuh kita bahas jam ya. 12. Jangan terlalu malam juga. Nanti ya kita lanjutin ya. Oke. Teman-teman punya hubungan ngobrol baik nggak sama teman-temannya lagi? Misalnya kalau dulu Enggak. enggak. Temen Discord iya. Baik. Suka chattingan dia sama teman-temannya nanya, apa kabar? Lagi ngapain? Liburan Iya, kemana? Tanya jawaban PR. Sering kayak gitu. Iya. Nah, Di Discord chatnya. oh gitu. Nanya game. Oh nanya game, tapi masih ada ngobrol kan sama teman-temannya ya? Iya. Ini harus, ini tetap harus dijalanin. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada ngobrol sama teman-teman, cuman asik aja main gadget, tandanya teman-teman ini udah sangat bergantung sama gadgetnya. Tapi kalau masih menyapa teman, menanyakan mamah di mana, papa di mana, tandanya masih sehat. Tapi kalau sampai nggak ajak ngobrol orang serumah, misalnya ada adiknya nih atau ada kakaknya, terus adik sama kakaknya nggak diajak ngobrol gitu, hati-hati. Artinya gadget itu membuat anak-anak Kusma yang ada di sini menjadi apa? Nggak peduli sama lingkungan. Jangan kayak gitu ya. Kita kan pernah lihat ya, mungkin adik-adik semuanya nih pernah lihat di sosial media, ada orang misalnya kecelakaan atau apa, bukannya menolong, tapi lebih dulu malah apa? Merekam. Iya nggak? Upload duluan. Posting di Instagram dulu biar viral. Biar viral. Ya kebanyakan kayak gitu. Iya. Nah, itu bagus apa jelek? Jelek. Nah, Bagus. itu masa Itu bagus? bagus. Itu nggak bagus. Nah, Bagus. jadi anak-anak dengerin dulu. Jadi di sini kita main berakhlaknya. Kalau ada yang kesusahan, kita bantu dulu, bukan posting dulu. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang salah di sosial media itu bukan untuk ditiru, tapi buat jadi pembelajaran ya, jadi contoh buat kita. Kok ada ya orang lagi ada yang kesusahan malah divideoin, kok ada ya yang merekam gitu. Jadi kita tetap harus jadi apa? Manusia yang baik, manusia yang peka. Kalau ada orang kesusahan bantu dulu, bukan posting dulu ya. Nah, Bunda senang banget karena semuanya tadi bilang masih berhubungan dengan teman-teman yang lain. Berarti artinya komunikasinya bagus. Kemudian terlibat nggak di kegiatan sekolah? Ada ekskul nggak selama online school ini? Enggak ada dari sekolah. Nggak ada. Tapi kalau di sekolah gini, pada aktif nggak kalau Bu Guru nanya atau ustazahnya nanya? Maksudnya? Ya kalau ditanya jawab kayak gini nggak? Apa diem aja? Oh, ya jawab lah. Tahu jawab, kalau nggak tahu Iya, tapi artinya harus terlibat ya sama kegiatan di sekolah ya. Jangan diem aja ya. Karena remaja itu harus berani berbicara, harus berani untuk ngomong apa yang mau dibicarakan. Karena kalau diem aja, kalian akan nanti orang-orang nggak paham. Ini maunya apa? Cuman maunya mainnya sama gadget aja.
cuman maunya lihatnya sosial media aja. Ingat ya, sosial media itu adalah atau gadget itu adalah pintu gerbang ke dunia maya. Dunia maya itu bukan dunia nyata, sayang. Dunia nyata kalian itu adalah ketika kalian matikan gadgetnya, kalian ngobrol sama ayah bunda, kalian ngobrol sama bapak ibu guru, sama teman-teman, itulah dunia nyatanya teman-teman semua. Jadi jangan sampai karena gadget bermain setiap saat akhirnya melupakan kita sama kehidupan nyata yang ada di sekeliling kita. Dan ini banyak loh, karena kebetulan bunda juga seorang psikolog, ini banyak banget anak-anak yang akhirnya nggak berani ngomong kalau ditanya. Kenapa? Karena dia udah terbiasa cuma mainnya sama benda mati. Apa? Handphone. Handphone benda mati kan? Kita nggak terbiasa interaksi. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai itu terjadi. Nah, dan yang terakhir, bersenang-senang dan belajar waktu menggunakan media digitalnya. Senang nggak waktu main sama gadgetnya? Iya. Bosan. Kenapa bosan? Lama-lama seneng. Senang Bosan karena nggak ada teman. Senang akhir-akhir bosan. Nah, Iya kalau bagus. kalah terus ya bosan. Iya, tapi artinya teman-teman menikmati. Tapi ada titik bosan ketika akhirnya kelamaan. Iya, kenapa? Karena tetap aja yang kalian pegang ini adalah gadget, benda mati. Gak akan bisa menggantikan posisi mama. Gak akan bisa gantiin posisi papa. Gak akan bisa gadget kamu yang katanya asik dan memahami kamu tuh menggantikan posisi teman-teman kamu. Gak bisa. Nah, makanya alhamdulillah nih anak-anak yang ada di sini bilang seneng, tapi bosen juga kalau kelamaan. Apalagi kalau main gamesnya kalah terus katanya gitu ya. Menang terus juga pasti ada bosennya. Justru bagus. Bosennya anak-anakku ini adalah indikator atau indikasi tanda bahwa kalian nggak kecanduan. Nah, itu dulu yang penting. Karena kalau orang-orang udah kecanduan, Masya Allah itu serem banget deh. Jangan sampai ya. Makanya kalau ada kata bosen akhirnya meninggalkan gadget untuk sesaat, itu masih bagus. Artinya anak-anakku yang ada di sini sudah memahami bahwa gadget itu ada batasannya. Oke. Kemarin itu next kita bikin. Ternyata ini ada datanya nih, anak-anakku juga harus paham nih, 59% dari total penduduk Indonesia pengguna aktif sosial media dari total 167 juta penduduk Indonesia pengguna aktif sosial media, itu mereka rata-rata main 3 jam 26 menit. Rata-rata main ya. Rata-rata. Jadi 59% dari total penduduk Indonesia itu rata-rata main sosial media. Hanya sosial media loh. Sosial media itu artinya apa? Ya YouTube, IG, TikTok, apalagi nak? Instagram. Ya Instagram, Facebook. ya kan? Facebook. Nah, itu berarti ya Twitter itu rata-rata bermain 3 jam sampai 26 menit dalam satu hari khusus sosial media. Ini di luar teman-teman atau anak-anakku ngapain coba? Belajar, googling, ya kan? Artinya kehidupannya bisa banyak banget nih main dengan gadget ini, gitu kan? Nah, hati-hati ketika kita bermainnya lebih. Kenapa? Untuk kesehatan mata juga nggak bagus. Untuk kesehatan fisik juga nggak bagus. Yang lainnya apa? Salah satunya obesitas, kegemukan. Karena kalian apa? Mainnya sambil duduk, diem, terus di sebelahnya cemilan deh. Habis makan, bukannya gerak, tapi main. Jadi hati-hati. Jadi teman-teman semuanya harus mengatur. Masa 3 jam 26 menit itu hanya dihabiskan untuk sosial media saja. Belum nonton TV, belum googling, belum misalnya kalau harus mengerjakan tugas dan belajar masih menggunakan. Jadi bayangkan kalau kita sehari-hari hanya kerjaannya ngeliatin gadget aja. Yang ada ntar kita jadi nggak peduli sama sekitar. Jadi ini data ini untuk diketahui aja. Terus gimana dengan di hasil surveinya nih? Nah kemarin ingat nggak anak-anak disuruh mengisi hasil survei? Ingat kan dikasih kuesioner ya? Nah ini hasilnya nih. Ternyata 85-8% ini sudah punya gadget sendiri. Jadi gawai itu gadget ya. Jadi ternyata sudah hampir semuanya punya gadget sendiri. Kemudian 90,5% ada akses WiFi di rumahnya. Benar ya? Di rumah pakai WiFi ya semuanya ya? Iya. Iya. Kemudian WiFi tetangga Ada ada WiFi tapi Oke, kemudian hasilnya lagi 88,5% mengakses internet setiap hari. Nah, iya, banyak kan? Dan ternyata 45,9% mengakses internet lebih dari 4 jam. Ini anak-anak loh hasil surveinya loh. Iya.
ya. Aku lama karena abang Diteliti dari mana? Ini dari hasil jawabannya survei teman-teman itu. semua yang kuesioner yang dikasih waktu itu. Oh Nah, ini artinya kalau anak-anakku merasa kaget dengan hasilnya, tandanya emang kalau main gadget itu kita suka nggak inget waktu. Nggak sadar, udah 2 jam, udah 3 jam, udah 4 jam. Kenapa? Karena kita hanya bermain dengan benda mati yang ada di tangan kita, handphone ini. Cuma lihat layar. Nah, atau dengan laptop kita. Kalau dengan orang, kalau bosen kita bisa bilang, udah yuk kita makan dulu yuk atau pulang dulu gitu. Tapi kalau gadget, anak-anakku, ini tidak akan pernah menyuruh kalian berhenti selain kalian yang punya kesadaran. Oh, ini waktunya saya berhenti. Oh, ini waktunya saya untuk makan. Ini waktunya saya untuk mandi. Oh, ini waktunya untuk sholat ya, udah azan. Jadi harus dipahami, Masya Allah nih, anak-anakku semua di rumah punya gadget sendiri, ada akses WiFi, artinya bisa kapan aja membuka WiFi-nya, membuka internetnya, ya kan? Tapi jangan lupa, jangan sampai anak-anakku yang dikontrol sama gadget. Dikontrol sama gadget tuh gimana, Bun? Contohnya, udah waktunya sholat, nanti dulu. Waktunya mau ngerjain tugas, ntar dulu deh nanggung main games-nya. Artinya kalau sampai kayak gitu, anak-anakku ini yang sudah dikontrol sama gadget. Padahal gadget benda mati. Harusnya anak-anakku yang mengontrol gadget. Oke, ini waktunya harus berhenti. Ini waktunya harus belajar. Kemarin ngambil rapot nilai aku kurang bagus di sini, berarti ini waktunya aku harus belajar yang ini. Jadi ingat anak-anakku, jangan anak-anakku yang dikontrol sama benda mati. Tapi harus anak-anakku yang mengontrol si benda mati ini, yaitu gadget. Karena kita harus jadi remaja yang berakhlak, remaja yang memang kita punya hal-hal positif. Dan jangan berbenturan sama sang Khalik pencipta kita. Nah, di sini mulai. Jadi kalau sampai sekarang teman-teman dikontrolnya atau anak-anak dikontrolnya sama gadget, berarti itu harus dirubah. Kalau sampai sholat dinanti, ngerjain tugas dinanti, mama papa nyuruh berhenti main gadget, terus ngomongnya, nanti, nanti. Berarti anak-anakku sudah dikontrolnya sama gadget. Ya, karena kalian punya fasilitas yang bisa kalian dikontrol oleh gadget. Punya gadget, ada WiFi, akses internet setiap hari, jadi punya nih hati-hati ya anak-anakku ya. Oke. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini yang harus anak-anakku pahami. Ternyata bermain gadget itu anak-anak ada efek negatifnya. Ada cyberbullying. Iya nggak? Kalau komen, kamu jelek banget sih. Kok kamu bodoh banget sih? Hanya dengan kata-kata itu, ternyata itu bisa jadi cyberbullying. Nah, ini bahaya. Nah, nggak boleh komen-komen negatif di komentarnya orang lain. Kenapa? Karena ini bisa di-capture, nak. Dan ini bisa menjadi sekarang ada sanksi hukumnya. Nah, ini yang mau dikasih tahu sama Bunda. Apalagi aplikasinya diblokir. Nah, Aku nggak boleh. Iya, jangan hati-hati. Atau misalnya Bisa ngeblok orangnya. kita bisa ngeblok orang untuk yang negatif-negatif orang itu boleh kita blok. Nah, tapi hati-hati, kita lagi berbicara kita nih, karena kan kondisinya kita yang megang gadget. Jangan sampai kita komen-komen atau tulis-tulis hal yang nggak baik, karena itu bisa jadi cyberbullying. Ya, jadi bully itu bukan cuma ada di secara ketemu muka, ternyata secara cyber juga secara di dunia digital itu ada bullyingnya. Ngatain hal-hal yang negatif itu jadi cyberbullying. Kemudian ada cybercrime. Ini nak yang hati-hati. Scammer ya. Iya, jadi gini. Hacker. Iya, ini bicara orang lain, tapi aku cuma memberitahukan kepada anak-anak, ini takutnya anak-anak melakukan tanpa sadar. Contoh apa, nak? Misalnya, kan kemarin nih baru-baru ini ada yang viral ya, TikTok ya. Ini sebenarnya Bunda suka perhatian karena pengen tahu nih. Kalian itu masa-masa masih pada polos. Tanpa sadar memperlihatkan rumah kalian. Kan ada yang kayak gitu ya viral ya, ini kamar saya, ini kamar orang tua saya, ini rumah aku. Nah, tahu nggak? Nggak semua orang itu di follow kamu itu, apalagi yang Instagramnya atau sosial medianya di open ya, yang follow kalian semua orang baik belum tentu. Jadi orang itu tahu, oh rumahnya anak ini kamarnya ada sekian,
Oh, di rumah ini yang isinya cuman ibu, bapak, sama anak. Oh, ibunya kerja, bapaknya kerja. Berarti anaknya sendirian nih. Nah, ini hati-hati. Atau misalnya tanpa sadar kalian foto. Foto apa? Foto rapot. Itu hati-hati sayang. Misalnya mau ngasih tahu ya, rapot kalian udah dibagiin gitu. Terus foto, diposting. Di rapot itu kan ada nama, ada alamat, ya kan? Hati-hati, tanpa sadar kalian ngasih tahu data pribadi kalian. Nah, ini yang Bunda bilang, kita harus banget pintar. Karena kalau enggak, orang-orang di luar sana yang niatnya nggak baik bisa tahu kondisi teman-teman semuanya. Jadi hati-hati ya, apalagi di dunia maya. Belum tentu profile picture-nya yang dia pasang itu adalah diri dia sendiri. Jadi harus paham, oh ternyata di dunia maya ini juga ada ya kejahatannya, ada. Ada ya undang-undangnya, ada. Bisa ya kena dipidana hukum, bisa. Nah ini. Jadi harus tahu nih. Jadi walaupun, saya kan masih kecil, saya nggak mungkin dihukum. Iya, tapi orang tuanya yang kena, nak. Nah, ini pasalnya. Jadi penghinaan itu yang diwarnain kuning ya, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik tuh kayak tadi, misalnya, kamu gendut, kamu jelek, kamu orangnya nggak asik misalnya. Terus orang itu nggak terima, terus dia capture. Akhirnya orang tuanya melaporkan ke polisi, kena kalian anak-anakku. Jadi hati-hati ketika kita menyampaikan komentar ataupun tulisan-tulisan. Walaupun kalian masih di bawah umur, kaliannya mungkin nggak kena, tapi orang tua kalian yang kena. Nah, ini yang Bunda bilang. Apapun yang kita posting itu harus kita pikirkan baik-baik. Karena kalau tidak, nanti yang kena itu bukan cuman kita, tapi orang tua kita. Ya, ada undang-undangnya nih, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya, dan ini udah banyak loh. Kalau mau di-search anak-anak yang ribut di sosial media, kemudian orang tuanya nggak terima, melaporkan, akhirnya orang tua yang di sana menjadi tersangka karena dianggap tidak bisa mendidik anaknya sesuai dengan aturan. Nah, ini jadi hati-hati ya. Jadi semua yang dilakukan harus yang baik-baik. Oke. Kemudian terus gimana dong, ya kan? Ada hasil surveinya nih, Insya Allah deh. Ternyata 91,2% tahu bahayanya memberikan data pribadi di media sosial. Ini dari murid-murid SD Eksis Abata nih. Jadi alhamdulillah nih Bapak Ibu guru semuanya, ternyata murid-murid di sana sudah memahami bahaya memberikan data pribadi di media sosial. Tapi ternyata ada 8,8% yang tidak tahu bahaya memberikan data pribadi di media sosial. Jadi harus tahu ya anak-anakku sekarang ya, mulai sekarang ya, jangan memberikan data pribadi kita ke orang lain yang kita nggak pernah kenal di sosial media. Ya, jadi kalau ada yang nanya, ayah kamu Kalau nggak punya media sosial. atau kalau dia udah nanya-nanya, gimana nak? Ya, jadi kalau ada orang udah mulai nanya-nanya data pribadi, ayah kamu kerja di mana, mama kamu kerja di mana, kamu nggak kenal sama orangnya, lebih baik nggak usah dijawab, atau kalau memang mengganggu, diblok aja, nggak apa-apa. Karena ini caranya kita untuk supaya data pribadi kita nggak keluar. Nah, kemudian 92,6% orang tua murid tahu anaknya punya akun medsos, oke. 25,7% menetapkan tidak ada batas waktu. Nah, ini mungkin kalau yang poin 3 dan 4, ini harus orang tuanya ya, nanti kita webinar ya. Karena ternyata pentingnya orang tua mengetahui anak-anaknya punya akun medsos dan pentingnya orang tua menerapkan aturan ada batas. Nah, karena tapi di sini anak-anak semua, tentu yang membatasi adalah anak-anak. Ingat ya, jangan sampai kita yang dikontrol oleh gadget, tapi kita yang mengontrol gadget ya. Oke, dan ternyata 39,9% pernah berteman dengan orang yang belum dikenal lewat media sosial. Hati-hati ya nak, bukannya nggak boleh, tapi hati-hati. Ini harus hati-hati. Karena balik lagi banyak banget kejahatan yang dilakukan tanpa perlu ketemu muka, tapi kejahatan bisa dilakukan. Nah ini yang namanya cybercrime. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ngajak-ngajakin kenalan, kalian nggak tahu orangnya, karena profil picture kan dia bisa pakai foto siapa aja, ya kan? Nah ini hati-hati, harus hati-hati. Kalau perlu seusia kalian sosial medianya di akun private aja, jadi hanya teman-teman yang emang kalian kenal secara personal. Oke, dan ternyata ada 24,3% akan menerima pertemanan dari orang yang belum dikenal. Nah ini hati-hati ya nak ya. Tetap pokoknya hati-hati. Kalau ada yang tidak menyenangkan langsung bilang ke orang tua. Tetap gardanya itu orang tua ya. Oke. Sekarang teman-teman harus tahu kita harus menjadi warga. Nah, warganya apa? Digital citizen. Jadi warga di dunia maya yang benar. Seperti apa sih? Yang pertama bertanggung jawab.
semuanya, ya kan? Kemudian juga menciptakan sesuatu yang berguna dan positif, dan yang terakhir dia ikut berpartisipasi mengembangkan teknologi itu. Jadi, kalau bermain teknologi itu, kita harus bermain yang bisa mengembangkan secara positif. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbawa negatif. Kuncinya apa? Kita yang mengontrol gadgetnya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak-anakku di sini sudah menjadi digital citizen yang baik? Udah ya, insya Allah ya. Pokoknya kuncinya itu, jangan kalian yang diatur sama gadget, tapi kalian yang harus mengatur gadget. Masa kita manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah yang diatur oleh benda mati yang namanya gadget ya. Jadi kita kuncinya di situ untuk menjadi digital citizen yang baik. Nah, ini juga satu hasil survei juga. Ternyata informasi yang kamu cari secara online ini urutannya yang paling banyak game online. Ya, kalian masih suka cari di sana. Kemudian pelajaran sekolah, Masya Allah masih bagus nih ya. Kemudian yang ketiga adalah musik atau artis atau idola favorit. Ini masih rate yang wajar, rate yang normal. Jadi murid-murid di SD Eksis Abata ini masih menjadikan gadgetnya ini untuk mendominasi hal-hal yang positif. Dan tapi balik lagi, game online itu bisa menjadi positif kalau teman-teman atau anak-anakku bisa mengatur waktunya. Tapi kalau nggak bisa, ini bisa jadi bumerang. Termasuk musik, artis, idola favorit itu juga harus dilihat ya. Nggak semuanya bisa ditiru sama kita ya sayang ya. Kajian keagamaan, tuh Bapak Ibu Guru, ternyata anak-anak SD Eksis Abata ini masih ada loh yang mencari secara online kajian keagamaan. Walaupun persentasenya nggak banyak, tapi Masya Allah anak di usia kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi sebenarnya bibit baiknya ini banyak banget di sini ya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua nanti nih bisa mengolah bibit-bibit yang ada di sini. Oke, kemudian bagaimana menjadi remaja berakhlak? Nah ini ya anak-anakku nih. Sebelum kita komentar, sebelum kita posting, kita harus pikirkan dulu. Apakah ini baik nggak buat orang lain? Kalau saya diperlakukan seperti ini, saya seneng nggak? Jadi dirasa dulu. Kalau saya komentar kayak gini, saya nyakitin orang nggak? Kalau saya posting kayak gini, dengan komentarnya ada orang yang tersakiti nggak? Jadi sebelum kita posting, kita harus memikirkan. Kenapa nak? Karena sesuatu yang sudah diposting di sosial media, itu akan tidak bisa dihapus walaupun kalian sudah menghapusnya. Makanya ada yang namanya rekam jejak digital. Ya kan? Udah dihapus, tapi kok muncul lagi beberapa tahun kemudian. Dan banyak case-case kayak gitu. Jadi yang kalian posting sekarang bisa jadi nanti muncul di 10 tahun ke depan ketika kalian menjadi salah satu pemimpin mungkin. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau mau kita posting, kita pikirin, ini baik nggak ya buat saya? Ini baik nggak ya? Kalau saya komen gini, orang-orang seneng nggak ya? Gitu. Oke. Kemudian, pahami resikonya jika sudah mulai menggunakan sosial media. Nah, teman kamu mungkin akan men-tag foto aib kamu. Nah, siap nggak? Tag foto aib tuh gimana saya? Misalnya mulutnya lagi monyong, matanya lagi merem, terus di-tag gitu. Nggak boleh marah, nggak boleh baper. Inilah dunia sosial media. Dunia di mana teman-teman nggak bisa mengontrol orang lain boleh dan nggak boleh memposting. Nah, jadi kalau udah siap-siap punya akun, siap-siap aib apa maksudnya? Jadi kalau misalnya fotonya matanya lagi merem gitu, diposting, ini jelek banget ya, di foto matanya merem gitu. Nah kan kita kan nggak bisa melarang orang lain untuk tidak memposting foto kita. Nah makanya kenapa di post yang di awal, tadi Bunda bilang, kalau kita mau posting sesuatu, pastikan jangan sampai ada orang sakit hati. Ya, oke. Jadi nggak boleh tuh misalnya foto teman lagi makan, makannya ngangaknya lagi gede banget terus diposting gitu, ini makan gede banget mulutnya misalnya, nggak boleh kayak gitu, itu namanya foto aib. Kenapa? Karena foto dalam kondisi yang tidak terbaik. Jadi biasakan kita memposting foto diri kita ataupun orang lain atau teman-teman kita dalam kondisi yang baik, karena kita juga mau diperlakukan secara baik gitu. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu sering lah posting-posting gini ya, karena kita takut bener dunia sosial media ini dunia yang punya rekam jejak digitalnya itu sangat luar biasa. Nah, kemudian pahami juga bahayanya waktu posting di rumah, di kantor mama papa, di depan mobil, di sekolahan. Karena orang lain jadi gampang banget nih cari, oh rumahnya di sini, oh kantor orang tuanya di sini, oh dia punya mobilnya ini nih, oh dia kelas 6 di SD Eksis Abata, oh walasnya namanya ini tuh.
Jadi orang bisa tahu tentang teman-teman semuanya. Ini bahaya kalau datanya diketahuinya sama orang yang punya niatnya nggak baik ya. Jadi hati-hati ya anak-anakku ya. Harus ngunciin aplikasi. Benar aplikasinya. Kok kamu pintar sih? Nah, bagaimana kalau ada masalah? Kayak gitu. di ngeblur. Terhindar dari hacker. Iya benar Kan datanya tahu dari hacker. internet. Iya. Nah, sekarang gimana kalau ada masalah? Nah, nomor 1 sumber informasi kalian harus tanyanya ke orang tua atau guru ya sayang ya. Jadi jangan curhat sama orang-orang yang kamu nggak kenal yang ada di sosial media. Karena kan kamu nggak pernah tahu fisiknya dia seperti apa. Pokoknya nomor 1 harus ke orang tua dan guru. Dan ini Masya Allah balik lagi, hasil survei dari anak-anak di SD Eksis Abata, ternyata mereka kalau punya masalah memang larinya ke orang tua. Jadi udah paling benar ya orang tua sama guru ya kalau cerita ya. Walaupun ada yang di bawahnya ini mencari informasi melalui internet. Ini mas internet juga hati-hati ya anak-anak ya, karena belum tentu apa yang ada di internet itu benar. Kalaupun nanti dapat informasi dari internet, tanya orang tua kita Ustadz ya, Ustazah ya, Ustadz, kemarin aku lihat di internet kayak gini, benar nggak? Nah, tanya lagi ke ayah sama bunda, ayah, benar nggak ini? Jadi jangan percaya aja dengan apa yang kamu lihat di internet atau baca buku. Ini juga ada baca buku soalnya. Jadi bukunya juga harus buku yang bagus, buku yang baik, ya. Jadi kalau punya masalah, tetap yang paling benar adalah bertanyanya sama orang tua atau guru di sekolah. Cari guru, kan guru banyak tuh, ustadz-ustazahnya tuh. Cari mana yang paling bikin kamu nyaman cerita. Nah, ceritalah kepada ustadz dan ustazah. Insya Allah nanti dapat masukannya juga hal-hal yang baik-baik. Ya. Oke. Kemudian kesimpulannya, jadi yang pertama, menjadi digital citizen yang baik itu nggak sulit, tapi harus kita lakukan. Ya, harus kita laksanakan. Dengan cara tadi tuh melatih dirinya gimana? Jangan sampai gadget yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur gadget. Kemudian yang kedua, biasakan menggunakan media sosial, apapun ya media sosial yang kalian punya ini dengan bijak. Bijak tuh gimana? Tadi tuh posting yang baik-baik, komen yang baik-baik, berteman dengan orang yang baik-baik yang memang kita kenal, kalau perlu teman-teman sekolah, karena kita kan tahu fisiknya, ya kan? Kemudian jangan lupa, think first before you post. Jadi kita pikirkan dulu sebelum kita posting. Ini baik nggak ya? Dalam bahasa Inggris itu. Boleh pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya. Oke. Dan jaga selalu dirinya anak-anakku semuanya ya. Tadi tuh jangan sering-sering tuh posting-posting kita dengan keluarga, terus nunjukin mobil kita, sekolah kita di mana, kita kelas berapa, hati-hati. Yang penting adalah kita saatnya bukan hanya bermain dengan gadget, memposting-posting, tapi kita masih harus belajar, kita masih harus mencapai cita-cita, karena anak-anakku sekarang ini sudah mulai memasuki ke usia remaja. Jadi bukan anak-anak lagi ya. Dan yang paling penting adalah ingat, setiap menggunakan gadget kita harus punya waktu. Jangan sampai kita lupa waktu, jangan sampai kita melupakan kewajiban. Nah, kalau sampai melupakan kewajiban, artinya balik lagi kita yang dikontrol sama gadget. Dan ini salah. Karena kita yang manusia, kita yang sempurna. Ya, ini aja dari saya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mendapatkan sesuatu yang cerah ya, sesuatu yang bisa dipahami bahwa anak-anak gadget itu bagus, ya kan, digital itu bagus, dunia internet itu bagus. Tapi hati-hati, jangan sampai kita yang dikontrol dengan mereka, tetapi harus kita yang menyatakan atau tahu kapan waktu memulai dan kapan waktu berhenti. Itu aja dari saya, Ibu Silvi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Silvi di mute. Bu Silvi masih mute. Masih mute. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bunda Intan. Pada pagi hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapat ya anak-anakku sayang. Bahwa intinya adalah jangan sampai gadget yang mengontrol kita, tapi kita yang harus mengontrolnya. Menggunakan gadget dengan bijak dan memanfaatkan
masa remaja yang sangat indah ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Oke, baiklah. Kayaknya ini juga udah ditunggu-tunggu ya sama anak-anak semuanya yang tadi yang kayaknya udah sangat antusias sekali nih Bunda Masya Intan Allah. ya dari Iya, tadi iya. ya. Yaitu sesi tanya jawab nih. Kita akan memberikan 5 pertanyaan pertama dulu ya. Dari anak-anak untuk Bunda Intan. Kira-kira siapa nih yang bertanya? Ayo, siapa Hadiahnya bertanya? apa, Bunda? Bunda Oh, Sylvie hadiahnya apa? Oke. Perlu bocorannya nggak nih hadiahnya? Tolong dibocorkan. Oke, siap sayangku. Ada 5 jam digital LED. 5 unit motor. Ingat motor nanti ya sayangku ya. Nanti di webinar yang lain lagi nanti. Sama ada 5 lagi storage organizer. Oke, ayo. Ada tinggal 9 hadiah lagi karena yang pertama kali tadi udah ada Arkan ya. Ya. Ayo siapa yang mau nanya? Ayo siapa yang mau bertanya sama Bunda Intan? Siapa? Bagaimana caranya? Permisi sayangku, namanya Nak. Oh, aku Dava. Oh, Dava, oke. Pertanyaannya? Bagaimana caranya kita bisa mengontrol gadget kita? Pinter banget. Dava kelas berapa, Dava? Luar biasa. Kelas Pagi 5. ini udah semangat banget ya Dava nih. Kelas 5 ya, Dava ya? Iya. Masya Allah. Pertanyaannya bagus banget sih, sayang. Oke, Dava. Langsung dijawab ya, Bu Sylvia? Oh, boleh. Siap. Boleh ya? Ya. Ya. Jadi Dava, bagaimana caranya mengontrol gadget? Ini bagus banget pertanyaannya. Yang pasti Dava, caranya adalah yang pertama ketika habis belajar nih online, kalau udah waktunya selesai tutup sekolah ya, misalnya udah waktunya selesai, maka kalau ditutup, tutup. Kenapa? Karena itu waktunya Dava untuk istirahat. Nah, itu berarti Dava bisa ngontrol tuh. Terus setelah itu ganti baju dulu, makan, sholat. Kemudian ngobrol sama mama sama papa. Kapan waktunya Dava boleh bermain. Nah, ini kan ada aturan di keluarga masing-masing nih yang Bunda nggak tahu ya. Mungkin sama mamahnya Dava boleh main jam berapa sampai jam berapa. Kalau orang tuanya itu kerja semua gimana? Jadi orang tuanya kan nggak ada yang ngontrol ya. Seru kayaknya lanjut gitu. Enggak. Nah, berarti Dava yang harus mengontrol. Jadi kalau waktunya makan, harus makan. Waktunya sholat, Dava harus menghentikan main gamesnya. Terus waktunya mandi, Dava harus berhenti. Jadi jangan selalu kita pegang gadget, akhirnya bablas tadi tuh yang Bunda bilang. Lupa sholat, lupa makan gitu kan. Sama yang terakhir Dava, waktu tidurnya Dava nggak boleh kemalaman. Misalnya habis sholat tidur. Nah, jam 8 paling lama. wah, keren. Nah, jadi artinya Dava masih bisa mengontrol gadgetnya dengan baik. Gitu ya sayang ya. Yang penting intinya adalah Dava harus tahu, oh waktunya sholat, waktunya makan, ya makan, waktunya ngerjain tugas, ya ngerjain tugas. Kalau Dava bisa tahu itu dan bisa berhenti pada saat waktu-waktu ini, artinya Dava keren. Dava nggak dikontrol sama gadget, tapi Dava yang mengontrol gadgetnya. Gitu ya sayang ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya, pinter banget. Terima kasih Dava. Oke, Ya. ada 8 lagi nih. Siapa yuk? Kalis. Kalis, Ananda Kalis ya. Raffi. Aku Apa? Ananda Kalis, Raffi, terus siapa lagi? Malik. Raffi. Irham itu Irham. Faza. Aku dulu. Kalis, Raffi. Aku Oke, satu-satu Raffi. dulu boleh ya? Aku Malik. Kalis. Kalis, Raffi. Adit. Davi, bukan Raffi. Oh, Davi. Davi. Oke, Aku Davi. nggak jadi. Oh, Davi, kenapa nggak jadi sayangku? Kian. Aku Irham. Udah aku Adit. Malik. Yang pertama dulu aja Bu Sylvie, boleh tuh, Oke, Bu? boleh dengan Kalis dulu, boleh silakan. Apa tanda-tanda kalau misalkan kita udah kecanduan gadget? Kalis pinter Ini banget udah mulai ini sekali ya Bunda ya. Iya, langsung dijawab ya. Aware. Jadi Boleh. Kalis, tanda-tanda kecanduan gadget tuh gini, kalau misalnya disuruh berhenti main gadgetnya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Terus kalau misalnya disuruh makan, nggak mau. Disuruh mandi, nggak mau. Kemudian kalau misalnya mamahnya bilang berhenti, mamahnya dilawan. Nah, itu tanda-tanda udah kecanduan. Karena dia udah nggak bisa membedakan mana benar, mana salah. Karena kan sekarang pasti kan anak-anak tahu ya, melawan orang tua itu salah.
ya kan? Nggak mandi seharian tuh nggak bener gitu kan. Nggak makan seharian tuh nggak bener. Tapi buat orang-orang yang kecanduan, dia udah nggak bisa ngebedain itu. Jadi orang tuanya dilawan karena menghentikan mainannya. Terus kalau misalnya gadgetnya diambil, dia bisa mukul-mukulin diri sendiri. Duh, serem deh, beneran. Tapi itu ada gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada di sini ya sayang ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya ngasih tahu, ayo makan dulu, udah mending berhentiin terus makan dulu ya. Karena itu sebenarnya kalau kecanduan tuh udah yang parah dan itu hanya sedikit tapi ada orang-orang seperti itu ya. Itu ciri-cirinya ya Kalis ya. Oke, terima kasih Anda Kalis. Ya, yakin deh anak-anaknya Abata Aku pasti semua. Aku Davi ya sayang, Davi. Itu Alziko, setelah itu Alziko. Oke, Davi dulu, Davi itu kata Ibu Silvi. Davi, Ya, boleh silakan. Davi. Kenapa kita tidak boleh memposting alamat rumah kita? Nah, kenapa? Karena nanti orang-orang yang kita nggak kenal, kalau tiba-tiba datang ke rumah Davi gimana? Ayo, ya kan? Terus misalnya ada orang nih, wah Davi rumahnya tinggalnya di Nanti sini. psikopat. Apa? Jadi Psikopat. Jadi apa? Putus-putus, Bunda nggak dengar? Psikopat. Psikopat. Oh, ya enggak. Tapi artinya, Aku takut dong. nah makanya jangan posting Tapi bisa jadi. alamat rumah kita. Jadi Nanti ada terus, maling. nah takutnya kayak Nah, gitu. Betul, pinter ya. Jadi disensor kan bisa. iya, nah makanya disensor daripada disensor mending gak usah diposting alamat rumah kita ya kan. Mendingan kalau mau foto misalnya sama mama sama papa gitu yang bagus-bagus, nggak usah perlu kita kasih tahu rumah kita di mana, rumah kita dalamnya apa aja, nggak perlu dikasih tahu ya. Soalnya takutnya nanti ada orang-orang yang punya niat jahat, karena kan kita nggak tahu, kecuali ya anak-anak ya, kecuali kalau misalnya kalian punya akunnya di private, terus isinya cuma mama, papa, keluarga gitu ya, orang-orang yang kamu kenal, itu masih nggak apa-apa, walaupun juga disarankan jangan ya, karena yang namanya sosial media serem sayang sekarang ya, gitu ya Davi ya. Oke. Oke, lanjut ini ada dari Kian ya. Aku dong. Kian, boleh Ananda Kian? Malik Saza. Alziko. Mana cara Malik. Tadi ada yang raise hand. Kian gimana? Malik. Sayang sekarang Kian dulu yuk. Gimana Kian? Nanya apa Kian? Gimana cara mengatasi cyberbullying atau cybercrime ketika udah terjadi, juga gimana cara menghilangkan kecanduan gadget? Oh, Masya Allah, pertanyaannya pintar-pintar banget Bu Silvi. Iya benar. Berarti benar-benar nyimak banget tadi ya Bunda ya. Nah, sekarang pertanyaan Kian tadi gimana caranya menghadapi cyberbullying dan cybercrime? Nah, yang pertama ini bagus banget Kian nanya ini. Jadi akhirnya keluar nih. Yang pertama teman-temanku semua, kalau teman-teman dibully dengan kalimat-kalimat yang nggak baik, kalimat-kalimat yang nggak benar, teman-teman boleh langsung aja ngomong sama orang tua. Ya, jadi jangan dibalas atau dengan melawan. Misalnya, dasar ya kamu anak nggak pinter. Kamu juga nggak pinter. Artinya kita melawan. Jangan, karena itu bisa di capture ya sayang ya. Jadi kalau memang kita sering dibully, mendingan kita ngomong sama orang tua. Biarkan nanti orang tua yang mencarikan jalan keluarnya ya sayang ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada orang yang nggak dikenal, tiba-tiba maksa mau kenal kita, nanya orang tua kita, alamat kita di mana, hati-hati bisa jadi itu cybercrime. Nah, kalau ada yang kayak gini juga sama ya Kian ya, dan anak-anakku yang lain langsung ngomong sama orang tua atau sama guru. Dan yang ketiga, gimana supaya kita terhindar dari kecanduan? Itu tadi kuncinya. Anak-anakku kecanduan itu masih jauh banget, nggak langsung kita kecanduan, ada prosesnya. Nah, sebelum mencapai kecanduan, kuncinya tadi ya sayang ya, jadi kita yang harus bisa mengontrol kapan saya main gadget, kapan saya menghentikan main gadget ya Kian ya. Jangan sampai lupa sama hal-hal kewajiban yang harus dilakukan. Oke, Kian? Pertanyaan. Itu yang rasain aja, Bu. Ada lagi Malik dari kelas Pertanyaan kalau cyberbullying-nya itu cuma candaan gimana? Itu ngomongannya bukan. Ini siapa yang nanya? Maaf sayang, ini yang nanya siapa ya nak? Alziko. Oh, Alziko. Bukan aku tadi. Tadi siapa yang nanya? Gaza. Itu aku. Oh, Gaza. Gaza tadi yang nanya Saza. Ya. Kalau cyberbullying-nya Oke. bukan bermaksud membuli gimana? Jadi kayak apa, loser gitu kan, bukan gitu kan? Apa? Bercanda ya. Iya. Oke, Gaza, Itu makasih. aku Benar ya, nggak namanya Gaza, bukan benar ya? Iya. Benar. Ya. Gaza,
Bercanda juga hati-hati, nggak apa-apa bercanda kalau selama temannya masih meladeni bercanda, tapi kan kita bisa tahu ya kalau misalnya kita bercandanya kelewatan terus teman kita udah kayak marah kan kita tahu tuh. Nah, kalau udah suasananya nggak enak, jadi udah jangan dilanjutin karena kadang-kadang beberapa bullying itu dimulai dari bercanda, terus akhirnya yang satu nggak terima jadinya berantem, ada yang kayak gitu. Jadi tetap bercandanya kita juga harus tahu batas ya sayang ya, jadi jangan bercandanya yang misalnya menghina fisik tuh nggak boleh ya, atau bercanda Tingkat maksimalnya sampai ditutup aplikasinya, dicoret. ditutup. Oh misalnya jadi di blok gitu ya? Iya. Oh iya, nah makanya jangan sampai kita diblok sama teman kita, artinya kan apa yang kita lakukan itu kita menyakiti teman kita ya. Jadi kalau bisa anak-anakku sayang, kalau bercanda juga harus ada batasannya gitu, jangan sampai kita bercanda tapi kelewatan karena kadang-kadang bercandaannya kita belum tentu diterima sama teman kita gitu ya. Jadi tetap harus ada batasannya seperti itu. Jangan sampai diblok sama temennya ya. Oke, Itu buat lanjut ya, masih ada 4 lagi Ziko, pertanyaannya. Mohon maaf. Aku Malik. Ustazah, aku kan umurnya 14 tahun. Kita kesempatan dulu kepada Umurnya 11 tahun, Ustazah. Ananda Malik. Ustazah, aku kan umurnya 11 tahun. Hobiku Maaf, kadang saya kalau di dengan depan siapa Malik ya? Ini Iya, siapa nih? Malik. Malik, oke. Oke. Malik. Hobiku kan Jangan. aku kan 11 tahun. Hobiku kadang suka membuat game. Kalau membuat game itu positif atau negatif? Keren, itu positif. aku juga bikin Wah, positif, keren positif. banget. Itu positif banget. Tapi Malah, Tapi aku kadang kelamaan ngebuatnya gimana? nah itu hal yang positif. Tapi tetap waktu ngerjainnya kita harus ingat waktu Malik. Nah, kalau Malik senang buat games ini, sebenarnya ini salah satu bakat Malik loh gitu. Kenapa Malik nggak ngomong sama aku juga mama? bikin game. Ya, atau siapa-siapa yang suka bikin games nih ya, mending ngomong sama mama sama papa dan bisa kalian belajar tuh akhirnya bagaimana cara membuat games yang baik dan itu Gimana bisa kalau menjadi nggak ngomong sama orang tua, nggak mau? Terus, Gimana? Rahasia. Dijual aja kreatif. Jangan, apalagi kalau udah soal jual-jual yang tuh boleh harus tahu. ada mama papahnya ya. Jadi tetap harus melibatkan orang tua ya sayang ya. Apalagi kalau kalian ini tertarik banget buat games, buat aplikasi, itu bagus banget. Itu memang masanya teman-teman. Nah, tapi tentunya harus dibantu oleh orang tua dan guru biar hobi kita, bakat kita yang positif menjadi lebih terarah ya. Dan ini Berarti- jangan sampai lupa waktu, tetap aja kuncinya ya. Berarti kalau sehari itu bisa yang bagusnya berapa jam? Nah, kalau sekarang kan karena lagi masa di rumah aja nih bisa banyak sebenarnya, tapi sebenarnya tetap aja tergantung aturan di rumah masing-masing. Di rumahnya gimana aturannya? Kalau aku cuma 1 minggu. Bolehnya? Iya. 1 Ya jam. udah, itu udah 1 minggu. Nah, kayaknya 1 minggu jangan di depan laptop Iya, terus aku ya. cuma 1 jam, Nanti 1 minggu. makanya. Sabtu Minggu cuma boleh 1 jam. Ya Iya. nggak apa-apa. Nah, karena ini minat kamu, karena ini bakat kamu, kenapa nggak kamu ngobrol sama orang tua kamu? Jadi kalau bisa orang tuanya ikut ngobrol, duduk di sampingnya. Kan kalau orang tua jadi tahu dan positif kan bisa ngasih waktu yang lebih panjang. Tapi selama kewajiban nggak terlewatkan ya. Artinya adalah harus ngobrol sama mama papahnya. Ya. Iya. Bismillah ya. Siapa tahu Oke, kalian terima bisa kasih. bikin Lanjutnya Iya, yang Ustazah. yang udah Kan selanjutnya yaitu dengan Hidayat. negatif udah ditutup. Reski Hidayat, Ananda Reski Hidayat, Reski Hidayat katanya siapa tuh? Reski Hidayat. Reski Hidayat. Ini Tolong di-unmute. Oke. Oh, ada. bisa Caranya Silakan, biar sayang. guling. Apa nanyanya apa Reski Tolong Hidayat? di-unmute dulu. Caranya biar nggak kena cyberbullying. Oh, caranya biar nggak kena cyberbullying. Itu tadi Reski Hidayat ya? Maaf, ini dengan siapa Reski Hidayat? Zidan. Zidan. Reski Hidayatnya berarti nggak jadi? Nggak ada. Berarti Oh, nggak Zidan. ada. Oke, ini dengan siapa, Nak? Zidan tadi. Zidan, oke. Oke, Zidan habis silakan. Zidan boleh Alziko nanti kali ya, tadi udah ini. Oke, Zidan tadi nanya gimana cara supaya nggak kena cyberbullying ya. Ya Iya. tadi artinya gini, ketika kita biar nggak kena cyberbullying, maka kita tetap harus menjadi teman yang baik gitu kan. Terus ada empatinya, simpatinya. Misalnya kok tahu teman sakit, kita boleh nih misalnya ngechat, kamu lagi sakit ya, cepet sembuh ya gitu. Jadi biasanya orang-orang yang kena cyberbullying itu adalah mereka-mereka yang
nggak peduli sama lingkungannya. Jadi orang-orang di sekitar sebel sama dia. Biasanya seperti itu ya, walaupun nggak selalu gitu. Yang Ya, pasti kayak gitu, Ustaz. yang pasti ketika kita supaya nggak jadi korban cyberbullying adalah bagaimana kita bisa baik buat diri kita, terus sama buat teman-teman kita, sama buat keluarga kita. Biasanya kalau orang-orang yang seperti itu, karena dia positif, jarang kena dengan yang namanya cyberbullying. Itu ya Zidan ya. Iya, sudah. Oke. Terima kasih. Lanjut dengan Alziko, oke. Alziko boleh. Kalau kita dapat message yang nggak dikenal gimana, Ustazah? Kalau dapat Ya, kalau dapat message yang nggak dikenal gitu ya, gimana gitu ya? iya, gimana? Oke. Aku sering, Ustazah. Message-nya kayak gimana dulu nih message-nya? Tulisannya bahasa Inggris, tapi artinya aku baru saja bertemu denganmu. Oh, jangan ya, jangan diterima ya sayang ya. Itu Apalagi gimana? jangan dibales sayang. Malah kalau perlu di ini aja, di blok aja. Itu akun-akun di luar negeri memang mereka suka random gitu ya. Orang Inggris bisa temu orang Indonesia. Iya, makanya Nah, ini nih sayang. Makanya yang namanya, nih dengerin ya, yang namanya dunia maya itu di gadget, memang kita orang Indonesia, tapi kita itu membuka pintunya tuh internasional, jadi bisa dari orang luar negeri DM kalian, kenal nggak kenal, mau kenalan. Nah ini yang tadi Ustazah bilang atau Bunda bilang ya, bahwa hati-hati jangan sampai kalian menerima pertemanan dari orang-orang yang kalian nggak kenal. Ini bahaya, kayak tadi kan. Saya udah pernah ketemu kamu, kapan ketemunya orang saya di Iya bener, aku juga bingung, aku juga pernah. Iya, terus profilnya itu serem saja. Orang terus keblur gitu. Nah, tuh udah. Kalau kayak gitu-gitu anakku, kalau dibuka message-nya nggak boleh dibalas sama sekali, udah blok akunnya ya. Jadi nggak usah. Udah aku blok. Pokoknya kayak gitu, itu benar, Alziko benar. Jadi anak-anakku semuanya sekarang nanti suka ada tuh. Ya, aku nggak tahu cara blok, Ustaz. Cara blok itu kamu klik akunnya terus blok aja, atau kamu kasih blok paling bawah, blok paling bawah. Nah, atau yang nggak tahu tanya sama mamah ya. Nah, ini berarti PR nih. Aku dari kelas 1 sampai kelas Tadi aku barusan terjadi. Ya sayang ya, ngeri ya, apalagi ntar suka ada yang ngirim pakai bahasa-bahasa Thailand gitu. Udah pokoknya kalau udah orang yang kita nggak kenal, mau bahasa Thailand, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sekalipun, kalau teman-teman nggak kenal, udah mencurigakan, udah nggak usah dibales, delete aja. Kalau nggak tahu cara ngeblok, delete aja. Kalau nggak ngerti atau nggak paham, ngomong sama mama papa atau sama guru-guru di sekolah ya sayang ya. Alziko itu bagus banget, udah nggak usah dijawab ya, diblok aja. Aku mau jawab. Pintar. Oke, ini anak-anak dengan Adit. Adit ya. Adit, oke, Adit kata Ibu Silvi, silakan. Biar nggak jadi korban scam ini gimana? Gimana? Kan sepupu saya kena scam, biar nggak jadi korban scam itu gimana? Korban scamnya tuh kayak gimana misalnya? Misalnya dia bohong gitu, terus nanti kita kasih duitnya gitu ke dia, terus nanti dia ini apa dia tuh scamming. Enggak gini, kalau enggak itu scammernya kasih kayak password. Oh iya. Nah itu kalau kena kayak gitu sama, pokoknya Adit sayang, pokoknya intinya gini, buat anak-anakku semua juga ya. Pokoknya kalau udah mulai ada yang nanya-nanyanya aneh, minta password, minta PIN, minta nomor rekening, atau minta foto diri kalian, jangan pernah dikasih. Misalnya gini, aku kan mau kenal sama kamu ya Dit, gitu. Boleh nggak biar kita makin kenal, aku minta foto kamu. Jangan ya sayang ya, pokoknya nggak boleh. Tuh Adit kasih mukanya kayak kentang gitu aja deh. Bunda. Itu mukanya kentang. Itu mukanya kentang apa ubi itu. Ya. Kentang itu. Tapi artinya anak-anakku, Jangan ya, pokoknya kalau ada yang minta PIN sosial media kalian jangan dikasih, password jangan dikasih, itu data pribadi kalian ya, itu bisa hacker, bisa orang-orang jahat yang kita nggak tahu, terutama kalau ada yang minta kita zooman yuk, kita video callan yuk, mau nggak kita videoan, mau nggak kita zooman, jangan ya, nggak boleh. Kalau sama orang nggak dikenal, kalian nggak boleh mengirimkan foto, nggak boleh video call atau zoom dengan orang yang kalian nggak kenal, karena begitu kalian bilang iya, kalian itu berarti memberi akses kepada orang yang dikenal untuk masuk ke dalam kehidupan kalian. Hati-hati ya sayang ya. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh, karena kita nggak bisa selalu ketemu, tapi orang tua selalu ada,
guru selalu ada, maka bertanyalah kepada orang tua dan juga kepada guru. Itu dia. Makasih anak-anak. Alhamdulillah, terima Masya Allah. kasih Bunda Intan. Kayaknya rasanya nggak cukup ya waktunya ya, banyak sekali yang pengen kita ini. Tapi alhamdulillah Pinter. hari ini banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, ilmu yang dapatkan, dan kalau boleh sedikit saya simpulkan adalah pertama, anak-anak kita yang lagi menjelang remaja dan memasuki remaja ini, manfaatkanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya di era digital, memposting yang baik, menggunakan teknologi ini, memanfaatkan seperti mungkin tadi kayak Malik ya, jadi dia senang bikin game-game gitu, itu kan sangat positif sekali. Dan gadget itu kita yang mengatur gadget, bukan kita diatur sama gadget. Dan apapun itu yang terjadi dalam ini adalah orang tua dan guru adalah tetap yang menjadi garda yang terdepan buat anak-anak kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas ilmu, manfaat sharingnya dari Bunda Intan. Dan juga terima kasih buat anak-anakku sekalian yang sudah sangat antusias sekali ya Bunda ya pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan anak-anak juga bisa lebih aware dengan menggunakan sosial media ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya. Dengan ini kita tutup acara kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak